Halo sobat-sobat Akcen, kembali lagi bersama kita di bab bangun datar. Kali ini kita akan membahas tentang jenis dan rumus luas segi empat yang lain. Oke, kita akan langsung ke trapesium. Nah, trapesium ini sangat spesial guys bentuknya karena apa? Dia itu punya sepasang sisi yang sejajar. Dia itu maksudnya sejajar itu apa Kak? Yang kalau misalnya garisnya itu sama kemiringannya gitu lah ibaratnya. Itu ada dua garis yang gak akan mungkin bersatu lah. Ibaratnya kalau misalnya dipanjangin terus, dia gak akan berpotongan gitu garisnya. Nah, ini kan kita lihat ada dua bentuk juga, ada bentuk siku-siku sama bentuk sama kaki. Nah, kalau bentuk siku-siku itu ya seperti biasa lah ya, ada sudut siku-sikunya. Kalau misalnya sama kaki, dia itu kayak segitiga sama kaki. Ada dua segitiga sama kaki yang dipisah gitu loh ibaratnya. Jadi ada dua segitiga, kayak segitiga yang tinggi ini, dan ada kayak segi empat di tengahnya. Kalau yang ini kayak ada segitiga, tapi cuma di ujungnya doang gitu nih, sebentar. Nah, iya kan kayak ada segitiga tapi cuma di ujungnya doang satu dan ada perseginya gitu. Nah, itulah bentuk dari trapesium, ada bentuknya dua. Nah, kalau buat luas trapesium itu apa sih? Nah, luas trapesium itu jumlah dari sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi dua. Jadi A tambah B dikali dengan tingginya T dibagi dua. Itu untuk rumus trapesium. Oke, selanjutnya, lah ini mah udah paling familiar gak sih sama kita semua? Layang-layang. Nah, layang-layang itu punya satu sumbu simetri, dia itu simetris di tengah. Kalau misalnya kalian lipat di tengah ini persis, dia itu kan simetris ya guys. Dan dia itu nggak memiliki sumbu simetri putar. Karena apa? Karena dia itu bentuknya itu nggak sesuai antara si atas dan bawahnya. Jadi atasnya kan ini sangat kecil ya dibandingkan dengan bawahnya ini panjang gitu. Ini makanya ada dua diagonal yang berbeda juga. Ada diagonal yang lurus kayak gini dari sisi ke sisi, ada juga yang dari atas ke bawah, tuh diagonal yang panjangnya gitu, beda. Nah, tapi dia juga ada sisi-sisi yang kongruen, sisi-sisi yang berhadapan ini kongruen. Jadi, si dua sisi yang atas ini tuh kongruen, dan dua sisi yang bawah ini tuh kongruen gitu. Dan diagonalnya selalu tegak lurus ya guys, kayak sama aja kayak tulang dari ini loh, tulang dari layang-layang kan bakalan tegak lurus lah ya. Jadi tuh sama persis kayak layang-layang in real life gitu. Kan tegak lurus ya guys. Oke, dan sudut yang berhadapan juga akan sama besar. Jadi sudut ini dengan sudut yang sini itu akan sama besar. Kalau yang sudut yang ini dan yang ini nggak tentu sama besar ya guys. Oke. Nah, untuk luasnya, ya lumayan gampang lah ya. Luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi kedua diagonalnya dikalikan ya guys. Itu untuk layang-layang ini baru nih, bukan sisi, bukan keliling, tapi diagonal. Oke, belah ketupat lah. Sama aja Kak nih bentuknya mirip dan luasnya juga sama nih, setengah kali diagonal, tapi diagonalnya beda ya guys. Layang-layangnya tuh bentuknya beda ya antara atas dan bawahnya ya. Kalau yang belah ketupat itu bentuknya tuh sama antara atas dan bawahnya gitu, simetri gitu. Dia tetap tapi satu simetri lipat ya, sumbunya di tengah. Kalau misalnya dilipat, dia akan sama ya antara bagian kiri dan kanannya itu sama gitu. Tapi dia nggak punya simetri putar, sayangnya. Karena ya bentuknya ini berbeda ya guys, ini nggak kohesif bentuknya, nggak sama dari si diagonal 1 dan diagonal 2-nya nggak sama gitu loh bentuknya. Nah, tapi kalau misalnya untuk sisi-sisi yang berhadapan itu kongruen. Jadi sama kayak yang tadi, yang atas kongruen, yang bawah juga kongruen. Dan yang sudutnya ini juga berhadapan ya guys, dan sama besar. Jadi yang antara yang ini, di antara ini dan ini, itu sama besar. Untuk dua diagonalnya, ini juga akan tetap beda untuk panjangnya, tapi untuk cara menghitung luasnya sama ya, setengah kali diagonal. Dan untuk diagonalnya akan tetap tegak lurus sama kayak layang-layang tadi, tapi yang ini bentuknya beda aja gitu, kayak diamond bentuknya. Oke, itu untuk jenis dan rumus luas sisa-sisa bentuk segi empat yang lainnya. Kalau misalnya kalian masih bingung tentang sifat-sifatnya atau tentang rumus luasnya sendiri, boleh langsung tanya aja di kolom komentar, nanti akan kita kupas tuntas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran. Sampai jumpa di sana.